Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Limbong dengan NIM 0601232030. Saya sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Perpustakaan semester 2. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip good government. Yang pertama, akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan yang diambil. Terdapat mekanisme pengawasan yang efektif dari lembaga-lembaga independen dan masyarakat. Yang kedua, transparansi. Kebijakan, anggaran, dan proses pengambilan keputusan pemerintah harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Informasi publik harus disediakan secara mudah diakses dan dipahami. Yang ketiga, partisipasi. Masyarakat memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Terdapat saluran komunikasi yang efektif antar pemerintah dan warga. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Pemerintah mampu mencapai tujuan dan sasaran yang tepat ditetapkan dengan optimal. Sumber daya dimanfaatkan secara bijak dan hemat. Yang kelima, keadilan dan inklusi. Kebijakan dan layanan publik bersifat non-diskriminatif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Terdapat upaya untuk mengurangi kesenjangan dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Yang keenam, supremasi hukum. Semua kebijakan pemerintahan didasarkan pada hukum yang berlaku dan dilaksanakan secara adil. Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Yang ketujuh, integritas. Pemerintah bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pejabat publik menjalankan tugas dengan profesional dan menjunjung tinggi etika. Penerapan prinsip-prinsip good governance ini akan membantu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Baik, berdasarkan pengamatan saya, prinsip good governance yang berjalan kurang baik di Indonesia saat ini. Yang pertama, akuntabilitas. Masih terdapat banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang tidak ditindak secara tegas. Mekanisme pengawasan dan bertanggung jawab pemerintah masih lemah. Solusinya, memperkuat sistem check and balance antara cabang-cabang pemerintahan, mendorong pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga independen dan masyarakat sipil, memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu terhadap korupsi. Yang kedua, transparansi. Masih banyak informasi publik yang sulit diakses, khususnya terkait anggaran dan pengadaan barang atau jasa. Proses pengambilan keputusan di level pemerintahan masih kurang transparan. Solusinya, memberlakukan undang-undang keterbukaan informasi publik yang efektif, mengembangkan platform digital untuk mempublikasikan informasi publik secara luas dan mudah diakses, melibatkan publik secara lebih aktif dalam perumusan kebijakan. Yang ketiga, partisipasi. Masih terbatasnya ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses kebijakan publik. Saluran komunikasi antar pemerintah dan warga belum berjalan dengan optimal. Solusinya, membuka lebih banyak forum konsultasi publik dan dengar pendapat, memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi partisipasi warga. Dengan penguatan pada area-area tersebut, diharapkan prinsip-prinsip good government dapat berjalan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sekian dari pemaparan materi ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.